Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du. Fa innal asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah tabaraka wa taala, Allah yang masih memberikan kita kesehatan, Allah yang masih memberikan kita kesempatan untuk dapat kembali lagi belajar melalui online, dan Allah yang masih memberikan kita keimanan. Oleh karena itu, perbanyaklah bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Sesungguhnya syukur yang kita lakukan berguna untuk diri sendiri, dan kita memohon kepada Allah tabaraka wa taala, senantiasa berdoa kepada Allah tabaraka wa taala, karena Allah tempat kita meminta, Allah tempat kita bergantung. Mudah-mudahan Allah mengangkat wabah penyakit yang ada di negeri kita dan di dunia. Mudah-mudahan Allah mengangkat penyakit-penyakit, wabah-wabah yang membuat kehidupan, bahkan yang membuat ibadah kita kepada Allah tidak semaksimal mungkin. Dan salawat beriring salam selalu kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat, dan orang-orang yang selalu mengikuti petunjuknya ila yaumil akhir. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah tabaraka wa taala, terkhusus bagi antum yang berada di rumahnya masing-masing dan yang berada di ma'had, kita memohon kepada Allah, selalu berdoa semoga Allah dengan cepat mengangkat penyakit dan wabah ini, sehingga Allah mengumpulkan kita lagi di Ma'had Darussalam yang kita cintai ini. Dan Ustaz berpesan kepada antum yang berada di rumah, selalulah membaca zikir pagi dan petang. Mudah-mudahan dengan kita membaca zikir pagi dan petang, Allah menjauhkan diri kita dari mara bahaya dan wabah-wabah yang tidak kita inginkan. Dan mudah-mudahan antum yang berada di rumah selalu bersemangat melakukan ibadah dan selalu bersabar untuk melakukannya dan berdoa kepada Allah tabaraka wa taala. Dan juga bagi teman antum yang masih berada di ma'had, kita doakan beliau diberikan oleh Allah taufik dan hidayahnya, dan diberikan oleh Allah semangat, ghirah dalam menuntut ilmu, dan mudah-mudahan ilmu yang ada di dirinya bermanfaat untuk yaumil akhirat kelak nanti dan di dunia terutama. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah tabaraka wa taala, pada pertemuan kali ini dalam pelajaran kita al-adab
kita akan mengambil judul adab terhadap kedua orang tua. Dengan judul adab terhadap kedua orang tua. Baik. Seseorang muslim percaya akan adanya hak kedua orang tua yang harus dia tunaikan, serta kewajiban berbakti kepada keduanya, menaati dan berbuat baik terhadap kedua orang tua diwajibkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Terutama bagi antum-antum yang sekarang ini berkumpul dengan kedua orang tuanya, maka judul ini Ustadz angkat karena disebabkan kedekatan antum dengan orang tua lebih dekat dibanding antum berada di Makkah. Oleh karena itu, berbaktilah kepada orang tuanya, karena mereka berdua menjadi sebab keberadaan kita. Karena kedua orang tua menjadi sebab keberadaan kita di dunia oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena kedua orang tua menjadi perantara Allah melahirkan kita di dunia ini. Dan terhadapnya penuhilah kewajiban-kewajibannya yang harus kita tunaikan. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, seorang muslim setelah dia beribadah kepada Allah, yang kedua yang ia lakukan ialah berbakti kepada orang tua. Allah telah mewajibkan, telah menetapkan atas kita sebagai anaknya untuk berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Bahkan Allah menyebutkan kewajiban berbakti kepada orang tua setelah menyebutkan kewajiban terhadapnya yang berupa ibadah kepadanya semata, tanpa kepada yang selainnya, sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman yang insyaallah antum akan hafalkan beserta artinya, dan insyaallah yang antum akan kirimkan berupa video, ya. Ada dua dalil yang akan Ustaz wajibkan kepada antum yang berada di rumah dan yang antum yang berada di ma'had untuk menghafal dua dalil dari Al-Quran, ya, yang mewajibkan kita berbakti kepada kedua orang tua. Dalil yang pertama terdapat dalam surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Ayat 23 sampai 24. Bagi antum-antum yang berada di rumah dan di ma'had, silakan mengambil mushaf Al-Quran, kalau bisa yang memiliki arti, supaya Al-Quran yang antum baca antum mengetahui maknanya, sehingga apa yang kita baca kita mengetahui maknanya. Ini salah satu menunjang untuk kita khusyuk dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wakhfid lahuma janaha adh-dhulli minar rahmah
wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Rabbku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua mendidik aku di waktu kecil. Inilah dalil yang pertama yang harus antum hafal, ya, bagaimana kedudukan kedua orang tua di hadapan anaknya. Allah berfirman, dan Rabbmu telah memerintahkan kita, Tuhan telah memerintahkan kita supaya kita umat Islam tidak menyembah, tidak menyembah selain Dia, yakni tidak menyekutukannya, tidak berbuat syirik kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak berdoa kepada selain Dia, tidak menyembah kepada selain Dia, dan tidak takut kepada Allah, tidak takut kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Setelah kita mentauhidkan Allah dengan sebenar-benar tauhid yang murni, dengan menjauhkan kesyirikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, lantas Allah menyuruh kita berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya, yakni kedudukan berbuat baik kepada Allah, kepada kedua orang tua di bawah kedudukan setelah kita beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, dengan menjauhi kesyirikan kepadanya. Inilah kedudukan orang tua yang harus kita sebagai anak mengetahui bagaimana kita bisa memposisikan kedua orang tua kita setelah kita berbakti kepada, setelah kita mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, barulah kita berbakti kepada kedua orang tua. Namun lanjutan ayatnya, tak kala orang tua kita atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan kita. Ada sebagian orang yang dia masih memiliki orang tuanya, namun dia telah berusia lanjut. Bagaimana seorang ayah, seorang ibu yang telah berumur 60, bahkan 70 tahun, 80 tahun, dia kembali akan seperti kanak-kanak. Dia akan minta diperhatiin lebih. Bahkan dia butuh kasih sayang lebih daripada anaknya. Inilah yang Allah ingatkan. Tak kala antum semuanya memiliki orang tua yang berusia lanjut dalam pemeliharaan kita, maka sekali-kali janganlah antum semuanya mengatakan kepada keduanya perkataan Namun bukan berarti perkataan yang dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala bukan berarti umur kedua orang tua kita di usia lanjut saja. Namun tak kala orang tua kita masih sehat, masih segar, mungkin umurnya 40 tahun, 50 tahun, itu tetap dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala seseorang anak mengucapkan perkataan Dan janganlah kamu membentak mereka. Janganlah antum semua membentak kedua orang tua, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik, perkataan yang mulia.
dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah doa kepada mereka sebagaimana yang telah Allah firmankan, wahai Rabbku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua mengasihiku, mendidikku di waktu kecil. Inilah adab yang mesti dilakukan oleh seseorang yang beriman kepada Allah, oleh seseorang anak kepada kedua orang tuanya. Yang pertama, setelah dia mentauhidkan Allah dengan sebenar-benarnya tauhid, menjauhi syirik. Yang kedua, dia berbakti kepada kedua orang tuanya dengan merendahkan ucapan, dengan tidak mengangkat suara. Bahkan kalau orang tua kita telah berusia lanjut, janganlah kita mengucapkan kata-kata bahkan sampai membentaknya. Dan doakanlah mereka sebagaimana Allah berfirman, wahai Rabbku, kasihanilah orang tuaku berdua sebagaimana mereka mengasihiku di waktu kecil. Ini dalil yang pertama yang wajib antum hafal beserta artinya. Surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Dalil yang kedua, Allah berfirman di dalam surat Al-Luqman ayat 14. Bisa antum mencatat dalilnya dulu, nanti bisa antum hafal dan nanti antum setorkan kepada ustaz. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wasaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah tempat kamu dikembalikan. Surat Al-Luqman ayat 14. Wa wasaynal insan, dan kami perintahkan kepada manusia. Siapa yang memerintahkan? Sang Khalik yang menciptakan kita, yang menciptakan alam, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi rezeki. Allah yang memerintahkan, bukan manusia. Allah yang menciptakan kita, yang menciptakan wabah corona dan yang menghilangkan penyakit. Dialah Allah yang menciptakan. Dia yang memerintahkan kita, wa wasaynal insan biwalidayhi, berbuat baktilah, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baiklah kepada kedua orang tua, biwalidayhi. Hamalathu ummuhu, ibunya yang telah mengandungnya, wahnan ala wahnin, dalam keadaan lemah dan bertambah. Ibu yang telah mengandung kita 9 bulan, bahkan ada yang 10 bulan, dengan lemah, dengan susah payah dia mengandung kita. Pagi, siang, malam dia merasakan kesakitan. Wa fisaluhu fi amaini, dengan keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Amaini, dengan menyapih kita, dengan membesarkan kita, menyusui kita selama 2 tahun. Anishkurli wali walidaik, maka dari itu bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Wa ilayyal masir, dan hanya kepadakulah kembalimu. Inilah dalil yang kedua yang harus antum hafal, surat Al-Luqman ayat 14. 2 dalil yang telah menjadi hujjah bagi kita untuk tidak
sedikit pun berkata kasar atau membentak kedua orang tua kita. Dalil yang pertama, setelah kita mentauhidkan Allah dan berbakti kepada orang tua dan tidak membentaknya dan mendoakannya. Dan dalil yang kedua ini, Allah yang memerintahkan kita berbakti kepada orang tua. Di sini Allah gambarkan bagaimana Allah menceritakan kesusahan, kepayahan seorang ibu yang mengandung anaknya. Selama 9 bulan ibu mengandung dan menyapihnya selama 2 tahun. Apakah pantas seseorang anak yang beriman kepada Allah, bahkan yang belajar Al-Quran, yang belajar hadis Rasulullah, untuk durhaka kepada kedua orang tuanya? Inilah anak Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ustaz berpesan kepada diri Ustaz sendiri dan kepada antum semuanya, marilah kita berbakti kepada orang tua. Kita doakan orang tua kita. Apalagi antum yang berada di rumah, bantulah orang tua. Bantu meringankan beban orang tua. Apa yang bisa antum bantu, bantulah di rumah. Mencuci piring, menyapu rumah. Ringankanlah beban kedua orang tua. Orang tua yang telah susah payah mengandung kita dan melahirkan kita, bahkan membesarkan kita. Oleh karena itu, berbaktilah kepada orang tua, karena ridho Allah tergantung kepada ridho orang tua, dan murka Allah tergantung kepada murka orang tua. Inilah 2 dalil yang bisa Ustaz sampaikan pada pertemuan kali ini, yang harus antum hafal dan antum kirimkan videonya kepada Ustaz. Antum hafal 2 dalil beserta artinya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita keberkahan ilmu. Apa yang benar datangnya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan yang salah dari diri sendiri, dari kekurangan ilmu. Karena masih banyak lagi lautan ilmu yang berada di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.